Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Anak-anak sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah ya dalam kegiatan pembelajaran kita meskipun dalam kondisi daring. Anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa, Bapak minta kepada M. Firdaus ya, M. Firdaus untuk memimpin doa. Silakan. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bapak minta kita absen dulu ya. Silakan kalian buka LMS kita seperti biasa. Ya, silakan isi daftar hadirnya. Bapak kasih waktu ya 2 menit. Ya, ini ada Ahmad Aldianur masih belum ngisi nih. Muhajirin sudah, Bagas sudah, Kevin sudah, Denti sudah. Kalian meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan ya. Tetap menggunakan masker bila keluar rumah dan sering-sering mencuci tangan karena kesehatan itu sangat penting bagi kita ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, Bapak ingin menyampaikan dulu ada sebuah kata-kata yang sangat menginspirasi ya, yaitu kata-kata seorang tokoh namanya adalah Steve Jobs. Beliau mengatakan, teruslah kalian itu merasa haus dan lapar terhadap ilmu, kata beliau. Jadi kita itu harus jangan merasa cukup dengan apa yang kita miliki, tetapi kita harus terus belajar. Maka oleh karena itu, anak-anak sekalian, kita harus tetap semangat gitu dalam proses pembelajaran apapun kondisinya, baik itu daring, baik itu luring, kita tetap semangat ya. Siap anak-anak ya, semangat ya. Iya Pak. Oke, alhamdulillah luar biasa. Iya Pak, ya. Nah, anak-anak sekalian, sebelum Bapak melanjutkan ke inti pembelajaran kita, Bapak ingin menanyakan dulu ya, mungkin mereview pembelajaran sebelumnya. Nah, mungkin ada pertanyaan dari Bapak. Kemarin kita sudah melaksanakan pembelajaran tentang apa? Tentang pengolahan tanah tanaman buah semusim. Nah, selanjutnya Bapak ingin bertanya nih, pengolahan tanah itu merupakan kegiatan apa? Siapa? Ya, silakan. Siapa? Kegiatan membolak-balikan dan mengemborkan struktur tanah. Nah, tujuannya untuk apa ya? Tujuannya adalah agar tanah menjadi gembur sehingga memudahkan perakaran untuk masuk ke dalam tanah dan memudahkan akar tanaman menyerap unsur hara. Iya, tepat sekali. Wah, ini mau Firdaus mantap ya. Masih ingat belajar Baik anak-anak sekalian, nah, ini gambar kira-kira dari sini ini gambar apa? Plastik mulsa Pak. Plastik Mulsa Pak. Ya, kegiatan apa kalau kalian melihatnya? Pemasangan mulsa. Pertanyaan Bapak, kira-kira mulsa itu apa ya? Mulsa adalah semua bahan atau material penutup tanah yang digunakan pada permukaan tanah, terutama untuk menjaga kelembapan atau menghalangi hilangnya air, Ya. karena penguapan atau untuk menaikkan pertumbuhan tanaman, pengganggu dan penyakit sehingga membuat tanaman tersebut tumbuh dengan baik. Kalau kita melihat tadi itu kan ada mulsa. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak jenis mulsa pada gambar itu adalah jenis mulsa apa? Anorganik Pak, karena Organik. dari plastik. Oke, selanjutnya anak sekalian, Bapak menayangkan sebuah video ya, video. Nah, tolong nanti dicermati, dilihat videonya, diamati kira-kira ini videonya tentang apa. Dan sekarang siang hari ini Alay melakukan pemasangan mulsa. Ini mau melakukan pengeceran atau penguluran dibagi setiap bedengan. Dan sebelah sana sendiri sudah terlihat banyak kawan yang melakukan pemasangan mulsa. Dan sebelum pemasangan mulsa tadi pagi sudah melakukan pemotongan bambu. Keren Bambu banget. ini tebalnya kurang lebih 1 mili dan panjangnya kurang lebih yaitu 25 cm. Ada di video sebelumnya Bos ya. Dan cara pemasangannya bagaimana? Yuk cara pemasangannya kita lihat bagian sebelah sana dulu ya. Nah, kita lihat Bos, bilahan bambu tadi kita taruh di bibir seperti itu.
Nah, lalu kita lipat-lipat dengan cara seperti itu, Bos ya. Dengan cara seperti itu, sama kanan kiri sisi, lalu ditarik. Nah, seperti itu. Sesuaikan dengan bibir bedengan kita. Setelah selesai, kita lakukan pencepitan dengan cara cari yang agak keras ya. Nah, seperti itu. Kita capit 2 sisi atau 3 sisi seperti itu. Nah, sebelah sana juga ya. Jelas ya caranya seperti itu, jelas. Dari apa yang Bapak sampaikan tadi, mari kita sama-sama berdiskusi ya terkait dengan video tadi. Tapi sebelumnya tadi Bapak sudah membagikan LKPD ya, lembar kerja peserta didik di LMS. Nah, silakan nanti kalian download. Nah, anak-anak sekalian, dari video tadi kira-kira ada yang ingin memberikan tanggapannya? Silakan dulu. Siapa? Silakan Firdaus, tanggapannya dulu terkait dengan video tadi. Dari video tadi ada bambu yang dibuat kecil-kecil. Tujuannya untuk apa ya, Pak? Oke, mungkin temannya yang lain ada yang ingin menjawab? Saya Pak, Ya, silakan. itu bambunya tuh berfungsi sebagai buat mengencangkan si mulsanya itu Pak, buat mengunci mulsanya itu agar tetap kencang Pak. Oh, mungkin ada lagi tanggapan? Ini luar biasa ini. Saya Pak, Ya, silakan. mengapa harus pakai bambu Pak, tidak pakai kayu yang lain? Oke, Bapak harus pakai bambu ya. Nggak lentur soalnya kalau pakai kayu. Betul sekali. Ya. Jadi kalau pakai kayu kita lentur ya, susah untuk membengkokkannya ya. Betul. Ada lagi terkait tanggapan? Nah, dari video itu ada mulsa ya. Mulsanya tadi apa, Nana? Mulsa hitam perak. Mulsa hitam perak. Nah, tadi dalam proses pemasangan ternyata warna peraknya itu berada di atas, sementara warna hitamnya berada di bawah. Itu kira-kira kenapa ya? Untuk menjaga kelembapan tanah Pak. Wah. Good Baga. Ya. Karena Bapak Firdaus? Karena warna perak pada mulsa berfungsi untuk memantulkan cahaya matahari sehingga kelembapan tanah terjaga. Sedangkan mulsa plastik berwarna hitam di bagian bawah mampu menyerap suhu panas pada akar menjadi lebih hangat. Suhu hangat pada akar. Nah, dari video tadi ya, Bapak ingin bertanya kira-kira tujuan dari pemasangan mulsa pada lahan itu apa ya? Untuk mengurangi gulma Pak. Untuk mengurangi gulma. Oke, mantap. Yang lainnya? Tujuan dari pemasangan mulsa ya Pak? Ya. Untuk menekan laju pertumbuhan gulma, karena apabila dalam suatu tanaman yang dibudidayakan terdapat pertumbuhan gulma begitu banyak, maka gulma tersebut akan menjadi pesaing tanaman yang kita budidayakan. Bapak sudah membagi ya di LMS, sudah dapat semua ya LKPD-nya ya? Ya Pak. Oke, kalau sudah dapat semua LKPD-nya, sekarang anak-anak Bapak minta untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik tersebut, LKPD tersebut, sambil nanti silakan juga download materi yang sudah Bapak upload di LMS kita. Mungkin saya rasa pasti sudah mendownload semua ya materinya, karena sudah mendownload LKPD juga itu. Nah, dari materi tersebut silakan kalian kerjakan pelajari materinya sebagai bahan untuk membantu kalian mengerjakan LKPD gitu, LKPD tersebut. Materi pembelajaran Bapak ya, bisa kita lihat ya, itu ada tentang apa itu pulsa. Pulsa itu di mana adalah bahan material atau penutup tanah ya. Tujuannya itu untuk menghalangi atau menanggulangi pertumbuhan gulma ya. Gulma itu tidak tumbuh dengan subur ya, karena ada warna hitam itu ternyata fungsinya itu menyebabkan gulma itu tidak mau tumbuh karena dia hitam ya, dan tidak ada cahaya matahari. Kan kalau tanah dengan warna hitam
cahaya matahari otomatis tidak bisa tumbuh tanaman itu, karena tanaman kan perlu cahaya matahari. Ya, coba di dulu ya yang sudah mengupload yang bisa ya. Kalau yang nggak bisa ya silakan di lewat WA saja ya untuk baik. Selanjutnya anak-anak sekalian, dari proses pembelajaran kita pada pagi hari ini ya, mulai dari kita mengamati gambar, mengamati video, terus juga kita mengamati memberikan tanggapan tadi ya, berdiskusi dan sebagainya. Nah, kira-kira anak-anak sekalian apa kesimpulan yang bisa kalian dapatkan gitu dari proses tadi itu? Kesimpulannya kita bisa belajar lebih lagi dengan teknologi yang ada. Dengan tadi Bapak kasih video, kita kan nggak bisa praktek secara langsung, jadi kita bisa membayangkan aja gitu loh Pak. Oh iya, ya. Karena kita masih kondisi seperti ini ya, jadi belum bisa praktek secara langsung. Tapi kira-kira dari video tadi terbayangkan nggak Bagas cara memasang mulsa gitu? Nah, kebayang aja sih Pak. Oh, oke. Kalau kita praktekkan insya Allah kira-kira bisa ya melakukannya. Bisa. Oke. Kalau tidak ada, mungkin Bapak ingin sampaikan ya dari apa yang kita dapat itu ternyata sangat luar biasa ya anak-anak sekalian. Pertama kita bisa mengetahui mulsa. Mulsa itu apa sih? Ternyata mulsa itu adalah bahan atau materi penutup tanah gitu ya. Terus pemasangan mulsa itu tujuannya apa? Ternyata untuk salah satunya menekan laju pertumbuhan gulma. Anak-anak sekalian, dari kegiatan kita pada kesempatan hari ini ya, mungkin Bapak ingin memberikan ini ya, semacam post-test. Kita refleksi dulu, kira-kira dari proses pembelajaran kita dari pagi tadi sampai sekarang itu apa yang kalian pelajari? Mungkin Firdaus, apa yang didapatkan Firdaus? Ya? Mengetahui prosedur pemasangan mulsa dengan benar. Oke, ya, itu ya. Mengetahui manfaat penggunaan mulsa MPHP. Oke. Ya. Bagas, mungkin ada yang didapatkan manfaat hari ini? Ya, Pak, hari ini kita udah tahu fungsi mulsa selain untuk menekan hama, dan pada intinya itu sih Pak, yang video praktek itu sangat membantu kalau menurut saya. Oke, baik ya. Oke. Baik anak-anak sekalian, mungkin pada kesempatan hari ini proses pembelajaran kita karena waktunya juga sudah habis ya. Mungkin Bapak ingin memberikan kesimpulan terakhir dalam kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama ya, ternyata di dalam pertumbuhan tanaman itu dipengaruhi oleh faktor, salah satunya adalah faktor lingkungan ya, seperti apa? Suhu, kelembapan, panjang penyinaran, gulma, hama, penyakit dan sebagainya. Nah, bila faktor lingkungan ini tidak dikelola dengan baik dan benar, maka tentunya akan mengganggu dalam pertumbuhan tanaman, perkembangan tanaman. Nah, oleh karena itu banyak cara ya yang bisa dilakukan untuk mengendalikan lingkungan ini, cuman salah satunya adalah dengan proses penggunaan mulsa. Nah, anak-anak sekalian, mungkin itu kesimpulan dari Bapak dalam proses pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas partisipasi kalian semua. Nah, sebelumnya Bapak ingin sampaikan, mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari pagi hari ini sampai sekarang itu bisa bermanfaat buat kita, baik dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, mungkin Bapak minta kita akan lanjutkan lagi nanti dalam pembelajaran selanjutnya, yaitu masih terkait dengan mulsa, tapi kalau hari ini adalah mulsa MPHP, maka pembelajaran berikutnya adalah mulsa organik gitu. Nah mungkin baik, itu tetap jaga kesehatan ya, jaga kondisi ya, jangan lupa keluar rumah tetap pakai masker, kesehatan. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita berakhir pembelajaran, mari kita tutup dulu pembelajaran ini dengan berdoa. Bapak minta kepada Bagas untuk memimpin doa kita hari ini. Silakan. Oke teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai.
Berdoa selesai. Ya, baik. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak semua ya atas partisipasinya pagi hari ini. Tetap semangat ya. Tetap semangat dalam proses pembelajaran, tetap jaga kesehatan. Mungkin ini yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.